Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita kemarin bahwa Tama ini sudah lulus menjadi APK TNI dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pasukan perdamaian. Nah, ini sudah ada topiknya di sini. Penasaran bagaimana selengkapnya? Saksikan video ini. Halo teman semua, kembali lagi dengan gue Latu Penerbang Adnan dan kembali lagi di channel gue, channel Adnan Dodi. Nah, di channel ini kita akan banyak membahas hal tentang dunia penerbangan, dunia militer, dunia aviasi, dan dunia abdi negara tentunya. Dan bagi kalian yang masih penasaran, silahkan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Seperti yang gue sampaikan di depan tadi, kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya yang kita membahas tentang perwira karir. Nah, di sini gue akan membagikan cerita dari teman gue di sini bahwa prajurit APK TNI itu bisa menjadi pasukan perdamaian. Nah, kita akan ngomong langsung dengan salah satu teman gua yang baru saja kembali dari pasukan perdamaian di Kongo. Nah, ini kan kemarin kita udah ngobrol ya, Tam, ya, tentang APK TNI. Ya. Nah, terus bisa dijelaskan ini tadi setelah lulus mendapatkan kesempatan untuk jadi pasukan perdamaian ini prosesnya gimana sih? Jadi itu ya seperti yang tadi saya bilang kan hal yang tidak terduga, ya, tidak pernah saya duga sebelumnya. Dari pada saat saya sipil hanya melihatlah tuh di video itu ada apa sih? Oh, itu ada pasukan perdamaian. Ya, pakai baret biru ya, pakai lorengnya guru kan itu ya kayaknya kayak sebuah privilege tersendiri itu loh buat. Nah, oke. Sebelum dilanjutkan nih gue potong sedikit ya. Jadi pasukan perdamaian ini memang Indonesia itu khususnya di TNI kita mengirimkan perwakilan pasukan TNI kita untuk membantu PBB menjaga atau memelihara perdamaian di daerah-daerah konflik ya. Dan itu adalah salah satu program kerja dari Kementerian Pertahanan juga untuk bisa ikut bergabung memelihara perdamaian dunia di daerah-daerah konflik. Jadi ya tadi balik tadi mungkin nambahin dikit ya. Jadi memang itu sesuai dengan kalau kita bilang kan di pembukaan undang-undang dasar kan ada tuh. Jadi kita politik luar negeri kita adalah bebas aktif ya. Jadi di situ kan maksudnya kita aktif dalam memelihara perdamaian di daerah konflik. Jadi untuk sejarahnya pun mungkin dari Indonesia memang sudah dari tahun 60-an ya mengirimkan perdamaian ya. Jadi udah beribu-ribu kontingen ya. Kontingen lah, ada personilnya udah banyak kali. Mungkin negara-negara bisa disebutkan mana aja ya? Iya, jadi ada jelas ke Kongo, saya dulu ke Republik Demokratik Kongo, ada juga di Lebanon, ada juga di Sudan, lalu mungkin yang sudah selesai konfliknya selesai ada di Kamboja. Ya, ada di Bosnia juga. Jadi memang banyak negara yang konflik yang kita tetap mengirimkan ke sana. Iya. Jadi memang untuk jenisnya sendiri memang pasukan perdamaian itu jadi dibagi ada dua, Mas. Jadi ada yang bersifat dia mil op atau mil staff, jadi military observer atau military staff. Jadi dia perorangan, itu bentuk perorangan, atau juga bentuk yang kedua adalah kelompok. Kelompok seperti saya kemarin, jadi dalam bentuk suatu kontingen. Oh, kontingen. Ya, jadi beberapa orang ya? Iya, beberapa personil. Nanti berangkat, nah itu dalam satu unit atau satu kesatuan. Oh gitu, oke. Lalu prosesnya gimana nih kok tiba-tiba setelah lulus dari APK TNI terus ditempatkan di tempat penugasan, terus ada bisa masuk ke pasukan perdamaian ini gimana ceritanya? Jadi waktu itu memang saya dipanggil komandan saya. Waktu itu memang ada permintaan personil untuk diikutkan di misi perdamaian. Kebetulan untuk kualifikasi saya waktu itu memenuhi, jadi saya diperintahkan untuk ikut seleksi. Oh, jadi memang permintaan dari pusat dari Mabes TNI. Mabes TNI pengiriman siapa nih yang kira-kira sesuai dengan kriteria. Iya, jadi memang biasanya kita diambil dari 3 matra ya, darat jadi dari laut udara itu. Nanti di situ kita akan seleksi, jadi kita dicari yang terbaik lah untuk seleksi untuk mengisi pos tersebut. Jadi waktu itu kebetulan pemanggilan pertama saya waktu itu di Satgas MINUSCA, jadi itu di Central Afrika. Jauh juga. Iya, Afrika Tengah. Itu. Tapi ternyata ada dinamika, Mas. Jadi dinamika di sana ada kebijakan ya itulah udah bersifat internasional kan, kebijakannya itu tidak jadi menerima untuk pasukan Indonesia. Jadi cancel ya? Iya. Dan akhirnya kita digeser. Jadi waktu itu ada
sebuah sistem. Jadi di UN sendiri itu ada sistem namanya UNPCRS, jadi United Nations Peacekeeping Readiness System. Jadi di situ beberapa negara beberapa negara kayak bidding, jadi kayak melamar lah. Melamar akan mengajukan mengirimkan pasukannya di tempat konflik. Nah, nanti di situ pun dari PBB dia akan menyeleksi. Oh, gitu. Jadi waktu itu kita setelah kita dialihkan dari Afrika Tengah, ternyata ada kemungkinan di Kongo. Nah, waktu itu akhirnya kita ikut melamar. Nah, itu waktu itu Indonesia tidak sendiri, jadi ada negara lain seperti Nigeria, dari Maroko dan lain. Oh, jadi memang beberapa negara mengirimkan kontingennya ya untuk menjadi satu kontingen pasukan perdamaian tadi itu ya. Iya, jadi waktu itu ada istilahnya ada beberapa slot. Nah, itu jadi ada banyak negara yang memperebutkan waktu itu. Kan mungkin memang negara-negara lain pun juga ingin menunjukkan identitas negara masing-masing. Gitu. Terus untuk proses seleksinya ini gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan singkat buat teman-teman. Kalau seleksi saya sendiri hampir sama sih seperti waktu saya masuk pendaftaran. Pendaftaran lagi. Jadi memang ada tes Samapta. Ada tes Samapta, ada tes psikologi, kesehatan, akademis. Iya, jadi tambahnya di sini aja Mas. Jadi ada tes bahasa Inggris yang jelas, karena kan itu kita percakapan internasional. Kan mau ke misi luar negeri kan. Lalu ada tes setir juga, karena kebetulan budaya dan aturan mengemudi di sana beda. Jadi setirnya kita pakai kemudi kiri. Waktu itu kita ada tes itu juga. Nanti emang beda ya rasanya. Iya, beda. Kadang kebalik gitu. Lalu ada juga tes komputer juga ada, kemampuan IT. Nah, terus bisa di-sharingkan juga nggak, Tam, gimana nih perasaannya Tama nih setelah dinyatakan lulus sebagai pasukan perdamaian dan dikirim ke Kongo ya? Jadi bisa di-sharingkan nggak? Yang jelas bangga ya karena bisa Mas itu, tapi bayangan pertama kan mungkin bakal sulit karena waktu itu saya kan satgas pertama Mas. Jadi emang yang pertama kali dikirim ke Kongo ya? Itu tahun 2018. Jadi pertama dalam kontingen. Jadi waktu itu karena di Kongo memang sudah ada, sebenarnya kan ada satgas gizi ya, jadi untuk Kompi Zeni Angkatan Darat ya? Ya, Angkatan Darat itu juga 3 matra juga, tapi main body jadi Angkatan Darat. Lalu saya tuh waktu itu ikut Satgas Gerak Cepat atau disebutnya Rapidly Deployable Battalion, jadi RDB ya itu tuh. Jadi kebetulan di sana itu baru ada transisi dari pasukan biasa ke pasukan gerak cepat. Jadi mungkin kebijakan PBB karena biar lebih efektif, jadi itu dirubah untuk format pasukannya. Waktu itu Indonesia termasuk yang pertama bareng dengan Pakistan dan lain-lain. Jadi bayangan pertamanya pasti bakal sulit berat karena kan di situ belum ada pengalaman juga belum ada pengalaman, terus di situ pun tugasnya nanti bakal sering pindah-pindah. Jadi kita tidak menetap di satu camp, nanti setelah mungkin sini beres kita geser ke yang jelas kita mendekati area konflik. Jadi memang saat persiapan di Indonesia sendiri sudah diberikan pelatihan ya? Untuk apa nih harus dilaksanakan apabila ketemu musuh gitu-gitu. Itu emang sudah disiapkan. Iya, jadi waktu itu sebelum berangkat kita ada pre-deployment training PDT di PMPP TNI. Ya, betul itu. Jadi di sana kita sudah dibekali oleh instruktur yang juga sudah berpengalaman di satgas-satgas sebelumnya. Lalu juga ada dari instruktur dari PBB sendiri yang dari luar negeri juga datang juga. Jadi di situ sudah sedikit ada gambaran nanti seperti apa yang dilakukan di area misi seperti apa. Sebenarnya latihannya pun juga sampai ke hal detail. Iya, sampai untuk driver sendiri itu kan ada kan untuk jabatan pengemudi. Pengemudi itu sampai mereka dilatihkan off-road, jadi di area karena tahu kalau di tanah di area misi nanti itu akan seperti itu. Dan ternyata tinggi ternyata beneran off-road juga. Gitu. Jadi emang sampai cara nyetir pun disiapkan di sana. Betul. Jadi memang kita dikirimkan dari sini tuh nggak kosongan. Jadi karena di sana kita siap misi ya. Mungkin tuh kayak teman-teman di rumah mikirnya kayak di film-film kali ya. Jadi wah ini kita menuju ke daerah konflik. Tapi emang bener ya, situasi di sana bagaimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan nggak kehidupannya di sana itu seperti apa? Sebenarnya ya mirip sih kayak yang difilmkan itu. Cuman itu kan hampir kayak dokumenter aja ya film itu. Jadi di Kongo ya kehidupannya istilahnya kalau dibandingkan di sini masih tertinggal lah mereka. Dari segi pendidikan, dari ekonomi dan lain-lain. Karena kan mungkin konflik yang berkepanjangan kan itu dari tahun berapa kan Mas? Nah itu jadi memang
imbasnya ada di masyarakat jadi mereka. masyarakatnya jadi agak tertinggal, Iya, tertinggal lah ya. gitu. Oke. Terus bisa jelasin nggak kegiatannya Tama di sana nih sehari-hari ngapain sih kalau enggak. pasukan perdamaian itu? Ya, jadi kita kan ada kegiatan rutin itu patroli ya Mas. Patroli itu masuk ke jadi wilayah-wilayah yang mungkin rawan. Nah, itu oke. kita Tapi memang patroli. sudah dipetakan ya di sini. Sudah, jadi kita di sana kan tugas utama kita kan POC ya, Protection of the Civilian. Jadi kita menjaga melindungi warga masyarakat sipil. sipil. Ya. Oke. Jadi intinya di situ. Dan di situ pun kita selain patroli kita juga sering karena kita di bawah PBB, jadi ada beberapa organisasi PBB yang bergerak di sana, ada WHO, ada UNICEF. Nah, saat Ini mereka memang bekerja sama semua iya, ya. jadi itu untuk satu rangkaian. Jadi saat mereka memberikan bantuan ke pelosok Pelosok, apa, nah, kita yang juga ikut kita mengawal ya? mengawal, Oh, kita gitu mengawal. ya. Karena kalau tidak udah habis di darah itu tadi. Karena memang karena daerah rawan konflik ya, Iya. teman-teman ya. Jadi memang harus dikawal di sana ya. Iya. Nah, Gitu. terus saat melaksanakan dinas nih Tam, ada pengalaman unik nggak atau pengalaman yang nggak terlupakan di sana itu? Iya. Mungkin pas pertama ke sana. Jadi kan waktu itu kan kita ditaruh di dekat pos di camp kita itu dekat danau Mas, namanya Danau Tanganyika, itu ternyata danau terpanjang di Afrika. Nah, Oh, panjang bukan lebar ya? bukan lebar lagi ya, panjang. Panjang ya? Gitu. Jadi danau itu sampai ada ombaknya. Oh, Dia sana dia sama kayak laut jadi. Iya, jadi kita pikir juga laut, tapi airnya tawar. Oh, gitu ya. Iya. Mungkin awal-awal lah itu awal-awal kita datang itu ternyata hujan, ya biasanya di sana kan termasuk ekstrim ya cuacanya. Itu jadi kita datang pertama itu kita belum ada Korimek atau belum ada bangunan permanen. Tanahnya pun dia tidak kuat lah seperti model gambut dulu. Gambut gitu Iya, ya. gambut. Nah, itu jadi waktu itu awal-awal kita datang ke sana ternyata hujan deras. Nah, itu ya akhirnya itulah jadi kebanjiran tendanya namanya juga gitu kan. Oh, gitu. Nah, Betul itu. tadi kan udah dijelasin juga nih kehidupan di sana nih. Nah, ini kalau untuk pasukan perdamaian sendiri itu sebenarnya jangka waktu Mas Tama di sana sampai selesai ini berapa lama sih? Sampai kembali lagi ke Indonesia. Iya, penugasannya ya. Saya kan berangkat itu 2018 akhir ya. Lalu saya kembali 2019 akhir juga, mungkin sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Lebih dikit lah ya. Oke. Jadi memang harus siap juga nih buat temen-temen yang mau mendaftar pasukan perdamaian, nggak cepat ininya, Iya. prosesnya lama dan Nggak langsung balik. nggak masuk balik juga. Dan apalagi kalau udah berkeluarga, prosesnya itu gitu harus. agak harus dikomunikasikan. Iya, gitu. apalagi di sana kan sinyal susah kan, nggak Susah. kayak di ya. Tapi ada kesempatan nggak dalam waktu di luar negeri ini mendapatkan waktu libur atau istirahat, Iya ada. bisa Jadi jalan-jalan gitu mungkin? ada sih waktu itu. Jadi kita dalam 1 tahun penugasan itu kita dapat sekitar 1 bulan. Totalnya 1 bulan. Totalnya 1 bulan. Ya 30 hari. untuk Tapi memang bisa cuti. dibagi-bagi berapa Bisa kali? Gitu? Iya, bisa diambil 2 kali, mungkin 14 hari ya. Gitu. Oh gitu. Itu biasanya kemana aja nih Tam jalan-jalannya? Sebenarnya kalau tergantung negaranya sih. Kalau yang di Lebanon mungkin bisa, yang Muslim bisa sekalian umroh ya, karena kan Mekah ya? Iya, dekat. Oh, karena deket ya? Dekat dan ada kerjasama. Kalau Kongo kemarin, ya saya mending balik kan. Mari ke Indonesia ya? Iya. Oh gitu. Jadi sempat sih mampir, karena kan yang mampir ke Istanbul kemana ya, sempet lah itu ya mampir kayak itu. Tapi untuk dari Kongo sendiri, kalau kita juga ditugasin di Kongo, ya mending kita balik lah. Iya, balik ke Indonesia aja. Ketemu keluarga ya? Iya, ketemu keluarga itu. Oke. Nah ini Tama nih apakah pernah ada pengalaman ke luar negeri sebelumnya? Sebelum jadi pasukan perdamaian? Belum pernah. Belum, jadi pertama kali. memang pertama kali Iya. bisa ke luar negeri Iya. ya. Nah itu dan juga buat teman-teman juga ini adalah salah satu keuntungan juga ya bagi anggota TNI khususnya perwira juga bisa lulusan AU maupun dari PAPK memiliki kesempatan yang sama untuk jadi pasukan perdamaian. Dan juga Tama sendiri pun lulusan dari sarjana bahasa Inggris pun bisa menjadi pasukan perdamaian juga untuk bisa dikirim ke Kongo dan memiliki kesempatan untuk keluar negeri. Dan juga nih keluar negerinya dipungut biaya nggak? Enggak lah. Enggak lah ya. Dan malah kita diberikan. Iya, nah itu salah satu kesejahteraan sih. Jadi karena kita kerja di bawah PBB, jadi kita ya ikut dapat rezekinya orang PBB lah waktu itu ya. Jadi kita dapat salary kita dalam bentuk dolar. Dolar. Ya, selain itu gaji kita yang di tanah air pun Tetap masuk. Iya, tetap masuk. Jadi
ya double gardan. Ya itu. Tapi memang sebanding dengan resiko yang ditanggung ya teman-teman ya, karena bertugas langsung di daerah konflik dan juga misinya sangat mulia sekali menjaga perdamaian, dan ya sangat wajar sekali kita untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih juga karena sebanding tadi dengan resiko yang ditanggungnya. Nah terakhir nih Tam, mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin lulusan sama kayak Tama yang lulusan dari sarjana terus bingung mau kemana, mungkin bisa disampaikan teman-teman juga. Mungkin saya sedikit cerita aja. Jadi suatu saat saya tugas di Kong itu ada suatu hal yang membanggakan. Jadi waktu itu jadi ada medal parade, itu seperti acara pengalungan medali PBB untuk kita, kontingen kita. Dan waktu itu jadi kita ada upacara dan juga yang membanggakan adalah bendera merah putih itu bisa berkibar di negara lain, termasuk lagu Indonesia Raya. Jadi memang tahu saya sih yang bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain dan juga mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu ya selain Olimpiade, ya juara dalam bidang olahraga ya kan, atau kalau enggak ya perlombaan itu juga adalah salah satunya adalah pasukan perdamaian. Jadi itu merupakan suatu hal yang membanggakan buat diri sendiri dan juga Indonesia juga. Iya, buat Indonesia juga. Jadi kan kita dikenalkan ya di sana. Jadi itu salah satunya. Jadi untuk rekan-rekan, untuk teman-teman semua yang mungkin masih dalam bangku kuliah, jadi dalam proses untuk lulus ataupun yang sudah selesai di wisuda atau apa, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Jadi kalau ada kesempatan untuk masuk ke PAPK TNI, ya silahkan untuk mencoba mendaftar dan persiapkan diri kalian dengan baik ya, sebaik-baiknya. Satu kata dari saya adalah jadi tentara itu enak. Jadi nggak ada salahnya buat dicoba. Iya, nggak ada salahnya, nggak bakal nyesel. Pun kalaupun tidak diterima bisa mencoba lagi. Iya, bisa mencoba lagi di tahun selanjutnya ataupun sambil kerja kita nanti ada kesempatan lagi coba persiapan. Jadi apa ada kesempatan di depan itu yang kita ambil. Iya, gitu. betul. Dan mungkin bagi teman juga yang udah nyoba berapa kali nih 4 kali, 5 kali tidak diterima, ya memang jalan untuk sukses tidak hanya di TNI saja. Jadi memang ini adalah salah satu alternatif saja yang mungkin bisa kan coba. Siapa tuh kayak Tama ini dia mencoba dulu daftar berapa kali kalau PAPK 2 kali. Oh 2 kali. Iya, tapi kalau dari SMA kebetulan kan saya tidak tahu ya ada itu. Jadi belum pernah daftar. Iya, selesai SMA belum. Jadi Tama ini juga 2 kali mencoba dan tetap berusaha, tetap gigih dan alhamdulillah bisa lulus dan dapat bonus pula ya, bisa mendapatkan kesempatan jadi pasukan perdamaian di Kongo. Nah, itulah tadi sedikit cerita juga dari teman saya Tama ini. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mungkin masih di bangku kuliah ataupun mau lulus ataupun sudah lulus. Jangan ragu lagi kalau kata Tama untuk bisa mendaftar di PAPK TNI. Karena keuntungan yang kalian dapatkan sangat banyak sekali. Yang pertama tidak dipungut biaya, kesejahteraan terjamin, dan yang terakhir memang tidak akan membebani orang tua kalian. Karena kalian sudah digaji, kalian juga di pendidikan tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan ada kesempatan ke luar negeri, kalian juga tidak akan dipungut biaya sekali. Itu adalah beberapa keuntungan dan masih banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Jadi memang tidak ada ruginya untuk mengabdikan diri kepada negeri menjadi anggota TNI. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, bagi teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi yang bermanfaat. Dan juga semoga channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang baik pada kalian. Itu saja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam Airman.